Saat Jia Luo membuka mulutnya, Nuo Qianyuan berbicara langsung. Bukankah karena manfaatnya ada di wajah, dan para dewa harus menundukkan kepala? Ada pepatah dalam ras manusia, membungkuk untuk 3 ember beras. Tidak ada ekspresi di wajah Jia Luo setelah ejekan ini. Jia Luo menggunakan cara yang memalukan untuk memenangkan hati mereka. Tetapi kamu, Nuo Qianyuan, sepertinya tidak memiliki wajah untuk mengejeknya. Demi pengaruh 30.000 mil, dia mengkhianati sekutunya begitu saja. Feng Tianxing merasakan sakit kepala. Jia Luo menunggu Nuo Qianyuan selesai berbicara, lalu bersenandung pelan. Aku akan memberimu tanah 3.000 mil lagi untuk keluarga Nuo Qianyuan. Jika kamu menghancurkanku sekali, aku akan memberimu kurang dari 1.000 mil. Dengan kata-kata yang mendominasi, Nuo Qianyuan langsung mengubah wajahnya. Aku akan memanggilmu kakak mulai sekarang. Apakah kamu serius dengan 3.000 mil ini? Jia Luo mengangguk tak tertandingi. Nuo Qianyuan langsung duduk dan bertingkah seperti bayi yang baik. Pada saat yang sama, transmisi suara ke Feng Tianxing. Bukankah janji lama Jia Luo masih benar? Apakah akan sulit bagiku untuk mengumpulkan tempat-tempat ini di masa depan? Feng Tianxing kembali melalui transmisi suara. Tentu saja tidak. Jia Luo sekarang mewakili sang putri, dan dengan kekuatanmu, bukankah itu hanya kekurangan gelar? Jika kamu benar-benar ingin merebutnya, siapa yang bisa menarikmu? Tawa Nuo Qianyuan mencapai telinga Feng Tianxing. Kamu masih mengerti aku, lelaki tua ini. Selama dia berjanji, aku akan mengambil keuntungan dulu, dan biarkan keluarga berkembang nanti. Dia mengakuinya atau tidak, aku menempati tempat itu, dan dia tidak ada hubungannya denganku. Feng Tianxing juga tertawa kecil. Benar, Jia Luo menggunakan wilayah 33.000 mil untuk menyelesaikan potensi ancaman terbesar. Tidak peduli bagaimana Anda melihat kesepakatan itu bagus. Saya khawatir dia akan mengirim seseorang untuk membagi wilayah itu dengan Anda nanti. Mulai sekarang, jika keluarga utara Anda ingin menyerang Jia Luo, Anda akan menyandang nama tidak tahu berterima kasih dan dimarahi oleh orang lain. Atau Anda akan dengan patuh menunggu Jia Luo menyerang Anda terlebih dahulu. Anda pilih. Ekspresi Nuo Qianyuan langsung berubah. Apakah itu benar-benar merepotkan? Feng Tianxing mencibir. Kamu menghadapi Jia Luo, dan kamu bukan orang biasa. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja. Tapi saat ini, selain mengambil manfaat ini, kami benar-benar tidak punya solusi. Jia Luo sekarang didukung oleh pohon besar ratu, dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Nuo Qianyuan melihat bahwa Feng Tianxing tidak dapat menemukan solusi, jadi dia menerima hadiah Jia Luo dengan tenang. Adapun masa depan, siapa yang bisa mengurusnya? Keduanya masih berbicara. Jia Luo berbicara tentang visi besarnya lagi, dan kemudian dia mengatakannya kepada Feng Tianxing. Tianxing, kamu adalah muridku tercinta. Aku ingin memberimu nama baru dalam perluasan yurisdiksi ini, dan juga menghilangkan batasan status Laksamana. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah bertanya Kaisar untuk perintah nanti saya akan memberikan surat penunjukan, berikan ke setan terdekat. Baru saja aku memikirkannya lagi. Di antara semua iblis yang hadir, kekuatanmu luar biasa dan wilayahmu kecil. Daripada ini, lebih baik memberimu 300.000 mil sebagai guru dan menunggumu tumbuh dewasa dan menjadi milikku orang kepercayaan. Kata-kata Jia Luo membuat Feng Tianxing menebak pemikiran umumnya, dan dia masih dipengaruhi oleh ancaman ras manusia palsu Feng Tianxing. Dan sekarang dia merayu dirinya sendiri, hanya untuk tidak mematuhi kontrol dari potensi ancaman ini. Feng Tianxing hanya bisa mengangguk putus asa. Itu semua tergantung pengaturan tuannya. Jia Luo tertawa, dan mengeluarkan liontin giok dari dadanya. Zenwu Mojun, ini gelar yang kuberikan padamu. Selain itu, tidak ada batasan jumlah bawahanmu. Itu semua tergantung pada berapa banyak yang bisa kamu kendalikan. Selain itu, aku akan memberimu gaji sesuai dengan spesifikasi puncak klan iblis. Membantumu berlatih, mengatur menginjakan kaki di alam yang lebih tinggi sesegera mungkin, bepergian ke seluruh dunia dengan gurumu, dan bertarung melawan Void, pertahankan warisan Kaisar Iblis. Feng Tianxing dengan cepat menundukkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih Tuan. Melihat Feng Tianxing sangat bertekad, Jia Luo juga cukup senang di hatinya. Benar saja, muridnya telah dibuat-buat, dan dia hampir mempercayainya. Jika dia benar-benar ingin bersaing dengan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menerima gelar Raja Iblis Zenwu yang diberikan olehnya di hadapan begitu banyak iblis yang menyaksikannya? Dalam pandangan Jia Luo, hanya ada sedikit perbedaan pendapat antara master dan magang. Selama poin ini diselesaikan, tidak akan sulit bagi master dan magang untuk berlatih. Omong-omong, Tianxing, saya berencana untuk mengambil setengah tahun untuk memulihkan diri. Setelah setengah tahun, saya akan melancarkan serangan balik terhadap kehampaan. Bawahan saya telah menemukan kam depan kehampaan. Begitu juga kalian semua di sini silakan bergabung dengan saya ketika saatnya tiba untuk melawan kehampaan. Anti batal. Setan-setan ini belum menerima manfaat yang dijanjikan oleh Jia Luo, dan tidak mudah untuk memalingkan muka, hanya sebuah janji.
Dengan janji orang-orang ini, Jia Luo menunjukkan senyum yang agak puas. Para patriark dari klan iblis tidak memiliki ancaman jatuh, dan mereka benar-benar dimusnahkan oleh Jia Luo. Selanjutnya, hanya perlu mendistribusikan kembali keuntungannya selangkah demi selangkah, dan iblis akan bersatu kembali. Itu hanya membutuhkan kemenangan telak, dan posisi asisten Jia Luo akan sepenuhnya stabil. Sebelum sang putri dewasa, dia tidak akan memiliki lawan di pengadilan. Ada bintang yang bersinar di mata Jia Luo, seolah dia melihat masa depan yang cerah. Salam untuk Raja Iblis Zhenwu. Apakah Raja Iblis akan kembali ke yurisdiksi? Silakan ikut dengan saya. Kami telah membuat saluran luar angkasa langsung ke yurisdiksi Raja Iblis Zhenwu, sehingga Tuan Raja Iblis dapat datang dan pergi sesuka hati. Melihat apa yang dikatakan iblis itu dengan penuh perhatian, Feng Tianxing mengangguk tak berdaya. Masalah, hanya 3 kata inilah yang dikatakan Feng Tianxing dengan sedikit lemah. Saya telah berusaha keras untuk menekan Jia Luo dalam semua aspek, tetapi hasilnya tidak terlalu efektif. Sebaliknya, itu memungkinkan Jia Luo untuk mengonsolidasikan yayasannya sedikit lagi. Mengambil identitas Raja Iblis Zhenwu adalah dorongan besar bagi murid lain, dan mereka hanya akan menjadi lebih setia. Melihat kembali ke kota Wujian yang luas, Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Lupakan saja waktu dan takdir. Pada saat ini, Feng Tianxing benar-benar merasakan betapa sulitnya menghidupkan kembali umat manusia. Bukannya tidak ada jenius yang bisa berdiri sendiri di antara iblis. Sebaliknya, setan-setan ini ada, dan jumlahnya banyak. Teriak Nuo Xiqian Yuan. Apakah kamu akan pergi ke yurisdiksi Laksamana Feng? Tidak, lihat aku. Apakah kamu akan pergi ke yurisdiksi Raja Iblis Zhenwu? Jika ya, aku akan kembali dari sini juga, bisa beberapa hari lebih cepat. Setan itu memimpin mereka berdua langsung ke depan lorong luar angkasa, hanya untuk melihat rumah Laksamana Feng Tianxing di ujung sana. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan melewatinya, diikuti oleh Nuo Xiqian Yuan. Tidak lama setelah keduanya keluar, saluran luar angkasa ditutup, dan iblis maju ke depan. Kapten penghubung saluran luar angkasa, saya telah melihat Raja Iblis Zhenwu, dan butuh 1 jam untuk mempersiapkan pembukaan saluran. Jika Raja Iblis memiliki perintah, tolong beritahu saya sesegera mungkin, dan saya akan siap. Petik 2. Feng Tianxing melihat sekeliling dengan sedikit pusing, dan sisi platform setinggi 100 meter itu dikelilingi oleh setan. Ketika mereka mendengar nama baru mereka, sorakan yang menggemparkan menyebar. Tuan Zhenwu Raja Iblis Perkasa,